Halo semuanya, berjumpa lagi bersama saya Yusuf Ansori dalam program Kisah Persib di channel YouTube Radio PRFM, dan di episode kali ini kita akan coba me-preview jelang pertandingan BRI Super League 2025 antara Persib Bandung versus Semen Padang yang nanti akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 9 Agustus 2025. Tentu saja ini menjadi pertandingan yang cukup menarik untuk kita saksikan karena ini akan menjadi laga pembuka Persib di BRI Super League 2025 setelah tahun kemarin kita berhasil menjadi back-to-back juara. Nah, apakah di musim kali ini kita akan kembali menjadi juara? Nah, jawabannya tentu akan kita simak di pertandingan setelah melawan Semen Padang dan juga seterusnya hingga akhir musim. Tentu saja kita tidak sendiri, tapi ada juga teman saya Chris dan juga Rifki yang akan coba membahas seputar jelang pertandingan melawan Semen Padang. Jadi kumaha ya teh lawan Semen Padang? Persib apakah sudah siap menggondol 3 poin? Chris, Silakan Mang Ip. atau Rifki? Semen Padang. Jadi Persib dan Semen Padang ini punya kesamaan di preseason. Oke. Kalau Persib persamaannya itu adalah sama-sama TC di luar negeri. Nah, Oh iya. Betul kan? betul. Persib TC di Thailand, Semen Padang TC di Malaysia. Malaysia. Dengan hasil yang berbeda juga. Hmm. Terus Semen Padang yang sekarang tentu berbeda dengan Semen Padang di musim lalu. Oke. Kita tahu Semen Padang di musim lalu itu adalah salah satu tim yang ngap-ngapan di papan bawah ya. Iya, bahkan hampir mau degradasi. Hampir degradasi kan? Pertandingan terakhir. Pertandingan terakhir kan gitu. Hmm. Tapi tentu Semen Padang di musim ini pasti berbeda dengan Semen Padang di musim lalu. Oke. Dan yang perlu digarisbawahi adalah Semen Padang ini adalah tim yang sering menyulitkan Persib Nah, ketika bermain di kandang. di kandang. Kemarin di GBLA kita hampir kalah malah ya, Iya, kalau tidak iya. salah. Iya, Untung sama. ada gol spektakuler yang tendangan jarak jauh dari Edo Hmm. waktu di Sejalak Harupat mana tanpa penonton lagi itu kan. Hmm. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi skuad Bojan Hondak ketika nanti lawan Semen Padang. Betul. Tapi kenapa Chris Semen Padang selalu menyulitkan Persib, Chris? Kalau di musim lalu aja, Iya, mungkin, musim lalu. mungkin kalau di musim lalu emang di sepak bola yang saya tahu ya, di mana-mana tim calon degradasi lah itu selalu punya semangat lebih. Iya. Dan gak cuma itu, kalau tim lawan gitu ketika liputan juga kan ke stadion gitu, itu tuh entah kenapa tim-tim lain tuh yang performanya lagi underperform, sering kesan kalah beruntun atau apa, tiba-tiba pas lawan Persib tuh semangatnya menggebu-gebu gitu. Beda ya. Iya, ada faktor-faktor ya kita nggak tahu apa, cuman Apa faktor pengen direkrut sama Persib? bisa jadi. Atau faktor karena Persib itu klub paling sukses di Indonesia mungkin. Tapi melihat Semen Padang kan musim ini dengan komposisi skuad yang cukup bagus juga ya di lini serang ya, lini belakang. Bahkan kan pelatih juga masih ditukangi oleh Eduardo Almeida yang notabene musim sebelumnya menukangi Arema ya kalau nggak salah ya. Arema dan Rans. Arema dan Rans ya gitu. Dan bagaimana Persib melihat peluang untuk memenangkan pertandingan melawan Semen Padang nanti? Mengingat juga kan nanti Persib itu akan bermain dengan para pemain baru ya. Tuh. Nah, gimana tuh peluangnya? Peluangnya cukup, kalau kita lihat dari pertandingan kemarin melawan WSW ya, kita lihat sih adalah peluang Persib untuk menang, tapi yang patut diwaspadai adalah Semen Padang ini punya pemain-pemain yang cukup cepat. Betul. Ya. Karena cukup cepat, kita tahu hadirnya Ronaldo ya, Ronaldo Kuate. lalu ada wonderkid Persib yang dipinjamkan walaupun kemungkinan tidak main ya, Ferdiansa. Mungkin. Ferdiansa. Kita belum tahu klausulnya soalnya. Nah itu, lalu ada beberapa pemain yang cukup di musim lalu cukup superior ya, seperti Angelo Meneses yang Oh iya. di Dewa United mainnya cukup stabil sampai bisa bawa Dewa United menjadi runner up. Ini perlu diwaspadai bersama gitu. Terlebih Semen Padang pun tidak terlalu banyak mengganti pemain asingnya, kalau tidak salah satunya ada siapa itu, Bruno ya. Bruno Gomez dia dipertahankan di musim lalu pun dia cukup bermain menjadi apa ya, rohnya permainan dari Semen Padang. Oke. Kalau gimana Chris, menurut ente Chris? Kalau dari Persibnya sendiri sih menurut orang sih kayaknya ini akan jadi tantangan serius pertama ya untuk rekrutan-rekrutan baru ini, karena mungkin emang kita lihat di Piala Presiden mungkin belum padu. Tapi kita lihat hasil TC Thailand ternyata
ada sangat dampaknya berpengaruh gitu ya, yang meskipun singkat tapi ke skuad Persib ini sendiri pas kemarin lawan WSW gitu contohnya itu luar biasa padu gitu untuk meskipun kelasnya masih pramusim ya, tapi kan melihat lawannya yang tim elitnya Australia gitu ya, tapi luar biasa gitu, apalagi performa lini pertahanan emang itu Julio Cesar, Matricardi, Pres Putros itu ibaratnya kita yang tadinya deg-degan gitu ya, di sepeninggal Nick, Franka gitu kan. Wah gimana nih lini belakang, bisa nggak Padu, ternyata ya rekrutmen Bojan masih oke juga ya, gitu. Nggak gagal ya. Tambah lagi kan strategi Bojan mah pragmatis aja. Betul. Rek bae rek main sakuma ieu ge nu penting mah menang. Gitu. Dan yang menariknya adalah seorang Kakang Rudianto yang perlu kita lihat nanti gitu. Ketika dalam beberapa waktu ke belakang, Kakang ini kan sebenarnya cukup padat ya. Beres liga ngelawan Garnacho. Lawan Garnacho. Disakuan kan Garnacho geuning rame. Ini sebuah pembuktian. Lalu timnas U23 kemarin kita lihat banyak apresiasi disampaikan kepada Kakang, dan nanti di liga melawan Semen Padang di pertandingan pertama tentu Kakang harus siap untuk melawan kecepatan dari para pemain Semen Padang. Belum lagi kalau Kakang tuh masih masuk U23 nggak sih? Masih. Itu dia pasti kan dengan regulasi sekarang yang nggak ada perubahan ya, U23 masih harus satu pemain dimain minimal 45 menit. Ya Kakang pasti kita taruh harapan besar sih. Tapi ini kan kabar buruknya kan lawan Semen Padang, Ramon nggak bisa main deh karena kan kemarin cedera ya, dan kata dokter tim memang butuh 2-3 pekannya untuk pemulihan. Patricio juga kemungkinan besar tidak bisa bermain. Kira-kira siapa nih yang bakalan cocok untuk menggantikan dua posisi itu? Ramon dulu deh, siapa tuh menggantiin? Baros dah dulu. Men-striker murni lagi. Nah, ini saya pengen nanya nih buat sama Chris sama Iip. Baros gimana penampilannya? Sebenarnya kalau dilihat dari segi positioning dia itu cukup bagus ya. Positioning, dia bisa menempatkan diri sebagai striker tuh bener gitu ya, tidak terlalu depan, tidak terlalu belakang, dia on point lah untuk posisi. Cuman yang memang karena tim ini baru terbentuk kurang lebih sebulan lebih sedikit ya, kan kita kalau nggak salah kumpul awal Juli, awal Juli terlalu kepotong Piala Presiden, terus TC di Thailand kan, itu kan masih singkat lah ya, jadi mungkin gelandang-gelandang ataupun sayap-sayap Persib ini belum tahu betul nih bola seperti apa yang diinginkan Baros. Saya yakin sih kalau misalkan gelandang sama sayap-sayap Persib sudah tahu bola seperti apa nih yang cocok buat Baros bisa jadi senjata Persib lebih gitu. Selain itu juga kan Baros juga kan ya bisa dibilang pengalaman di Indonesia baru pertama datang gitu. Sama gaya permainan Bojan Hodak atau bagaimananya gitu. Karena kan sebenarnya di Qatar ya kalau nggak salah. Kuwait. Nah, terus itu juga dia nggak terlalu lama lah di Asianya, jadi oke sih, kurang sih yakin ya bisa sih dia menjadi ujung tombak Persib, cuman memang perannya mungkin tidak akan sesentral Ramon Tangke gitu. Tapi kalau lihat kemarin lawan WSW, dia teh tipikal striker yang rada ka sisinya, rada ka sayapnya, jadi ciga Ciro. Itu mang ciga ieu. Aduh, lamun baheula mah Gabriel Jesus. Tanya jadi rada ka sisi lah. Jadi enggak stay di tengah terus, tapi kan agak buka ruang dulu ke kiri supaya nanti si gelandang serangnya maju ke depan tuh. Nah, bisa gitu. Bisa buka ruang gitu. Karena emang kalau dilihat-lihat sih kayaknya emang di musim ini gitu kan, kalau musim lalu kita punya David Da Silva gitu kan, jadi sentral di ujung gitu. Kalau musim ini kayaknya ada sedikit pendekatan berbeda gitu di strateginya Bojan gitu, karena kita lihat juga kalau musim lalu formasi ya, itu kita kurang lebih Bojan tuh sering pakainya 4-5-1 gitu atau 4-3-3 lah, 4-3-3 atau 4-5-1 di mana ada satu sosok sentral gitu. Nah sementara kalau dari Piala Presiden sama terus kemarin WSW juga kelihatannya ada pergeseran taktik Bojan ke 4-4-2 gitu. 4-4-2. Oh jadi nggak nyimpen satu striker di depan target man-nya. Tapi ini koreksi juga gitu ya kalau salah. Tapi yang saya lihat sih, jadi nanti tuh di depan juga akan cair gitu, peran-perannya tuh nggak harus selalu nunggu di depan. Betul, karena dari awal pun ketika Bojan Hodak menukangi Persib, pemain depan tak selamanya jadi striker. Kita lihat Ezra di awal datangnya Bojan, dia jadi anchor kan, jadi pemain gelandang. Terus musim kemarin Rahmat Irianto jadi bek kanan. Terus siapa lagi? Febri Piala Presiden kan? Tiba-tiba jadi bek kanan. Jadi saya cukup yakin lah dengan pilihan Bojan Hodak, meskipun kita belum melihat
langsung nih dari Barros ini seperti apa. Tapi saya yakin Barros ini bakal punya impact besar untuk Persib di lini depan. Kayak Piritin lah ya, sama mungkin Dimas Derajat ya. Betul. Dimas Derajat juga udah fit belum yang terakhir tuh kabarnya. Masih pemulihan ya belum pemulihan sih. Semuanya kalaupun nanti udah fit juga ya menambah opsi juga di depan kan, apalagi udah berpengalaman juga Dimas Derajat. Ada juga itu jangan lupa wonderkid kita. Jul Kepli. Oh iya, Mabret pisan kemari di Piala Presiden. Jadi memang nih patut kita tunggu kira-kira siapa sosok striker yang nanti akan diturunkan di laga lawan Semen Padang ya, mengingat kondisi Ramon juga masih ada pemulihan. Apakah Barros mampu menjawab tuh pertanyaan dan juga keraguan Boboto, karena kan banyak ya Bobotonya di IG-nya. Main tuh cenah cigala ini. Kayak mengingatkan kita kepada salah satu sosok striker zaman Brazil yang dulu juga berkepala pelontos seperti itu, tapi lawan Arema baru ngegol kan kita 2 gol. Si Bruno lah betul. Tapi mudah-mudahan lah nya. Dan ini teh Boboto teh loba nya. Aduh, relasi ini soalnya nomor 84 si Barros. Oh, nomornya Milson 5 ya. Eta ya. Mudah-mudahan lah. Harus yakin sih sama Bojan Hodak dan juga Igor Tolik. Dia duet pelatih yang kalau kita lihat di beberapa video bench reaction, Igor Tolik sama Bojan Hodak itu benar-benar saling saling mengingatkan, saling memberi masukan untuk formasi ataupun disebutnya ya strategi dari lawan itu harus diantisipasi seperti apa, itu benar-benar terlihat gitu. Oke, baik. Kita bergeser ya dari lini depan ke lini belakang. Patricio Matricardi juga diragukan tampil karena kemarin sempat mengalami cedera. Betul. Kita kan Persib punya banyak stok pemain belakang yang cukup bagus ya. Hamrah Yanusa, Alfreandra Dewangga, Jupe mungkin nggak mungkin main ya karena juga masih ada posisi cedera. Kira-kira siapa yang paling memungkinkan untuk mengisi pos Patricio? Yang pasti mah Julio Cesar nampaknya pasti mulai debut. Kakang udah pasti. Nah, tapi Kakang itu entah di mana. Menariknya nih, dia kan bisa jadi back tengah juga. Ada Frans Putros juga kemarin ternyata yang awalnya kita kira bakal dikasih back kanan gitu atau back tengah, ternyata jadi back kiri gitu. Nah, kan kita sempat nyangka Bojan Hodak bakal pakai 3 back sejajar ya, karena dengan hadirnya Putros kan ada 3 pilihan back asing ya, Putros, Julio Cesar dan juga Matricardi. Tapi ternyata Putros dimainkan di back kiri gitu. Ini jadi sebuah eksperimen ya, karena lagi-lagi Bojan Hodak eksperimennya berhasil kalau kata saya itu Putros. Terus juga ada Hamra, juga nama Hamra Yanusa mungkin ya ini dia mengucup ya, Bang Ip. Pas di Piala Presiden, waduh. Habis kena serang netizen gitu kan karena blunder dua kali kegolan ya. Yang membuahkan penalti gitu, tapi pembuktian lagi-lagi mental mah. Kemarin on WSW luar biasa gitu. Dipuji lah sama Boboto. Perkembangannya berarti luar biasa emang. Cuman butuh waktu aja sih ini semua buat biar padu gitu. Karena Hamra juga waktu di Persik Kediri kan kita tahu kalau kita lihat statistik sebelum dia benar-benar jadi pemain inti di Persik itu kan dia cuman pemain pengganti juga kan kalau nggak salah kan. Makanya Hamra ini saya yakin punya kualitas, karena Bojan Hodak ya pasti merekrut pemain itu bukan asal rekrut gitu kan. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain. Ketika misalkan Hamra kita lihat di pertandingan kemarin sangat step up dibandingkan di Piala Presiden, kemungkinan besar Hamra pun bisa jadi pilihan untuk menggantikan Matricardi ketika Putros memang ditempatkan di sisi kiri. Dan memang menarik ya nanti lini belakang ini karena berbeda dengan lini depan ya. Kalau lini depan kan stoknya sedikit ya. Sedangkan lini belakang kan banyak. Cukup banyak. Jika si Bojan ini beran semua punya kualitas. Nah, ini kita bergeser lagi ke strategi bermain. Ini menarik ya lihat Bojan Hodak 2 musim ke belakang, kalau kita lihat bermain dengan counter attack cepat kayaknya gitu. Musim pertama dan musim kedua. Musim sekarang gimana tuh? Nah, ini mungkin berhubungan sama data yang kemarin kita lihat juga Jadi kalau musim pertama Bojan Hodak itu dia memang mengandalkan banget counter attack gitu kan. Gimana high press juga cepat, jadi bahkan jumlah gol dari serangan baliknya luar biasa banyak gitu. Nah, di musim kedua Bojan Hodak yang mana musim lalu itu Bojan Hodak udah mulai main sedikit proaktif. Udah nggak ngincer high press lagi, tapi
udah mulai agak main ke belakang. Coba tah datana kumaha Chris. Jadi kalau dilihat di data yang dirilis Liga 1 ya, PT LIB, ketika 2023-2024 zona defense Persib itu di atas, sangat tinggi. Tapi ketika 2024-2025 agak mundur. Oh, jadi nggak terlalu ke depan. Dan aliran bola pun kalau kita ingat ketika di 2023-2024 itu Mendoza itu sering langsung lempar ke depan jauh karena itu kan counter attack kan, karena di sana ada pemain-pemain cepat seperti Ciro Alves dan juga Stefano Beltrame dan di musim kemarin mulai hadirnya Tiron kan cukup bisa menahan bola ya, dan ada Tiron dan kreasi serangan, begitupun Deddy Kusnandar bisa menahan dulu bola agar tidak cepat-cepat ke depan. Jadi lebih sabar lah musim lalu ya dalam membongkar pertahanan lawan. Dan musim sekarang kita punya Luciano, Pirlo-nya. Persib sih kalau saya bilang. Oke, menarik banget ya. Jadi memang strategi pelatih itu memang harus selalu berinovasi ya setiap musimnya supaya tidak gampang terbaca gitu. Ngomong-ngomong, kita sekarang berada di Cozy Coffee ya, di Jalan Bukit Dago Utara. Jadi memang tempatnya enak banget ya. Betul. Ngobrol-ngobrol juga orang kita, bro. Kopi nage ngareunang gitu kan, makanan juga enak dan cocok buat nonton Persib di dia. Bisa. Dan menariknya di sini ada outdoor, ada indoor. Betul. Itu. Jadi kita ngomong lah. Kita nanti coba lobby lah sama Kang Rama ya. Terima kasih banyak Kang Rama. Atau nuhun Kang Rama ini untuk tempatnya bisa buat tim PRFM ngobrol-ngobrol di sini ya soal Persib. Tempatnya enak pisan. Bener sesuai namanya ya, Cozy. Balik deui soal strategi Bojan Hodak untuk musim depan. Pasti kan banyak tim tehnya termasuk Semen Padang yang nanti akan jadi lawan kita teh sangat termotivasi karena laga pertama teh adalah sebuah fondasinya krusial. Musim lalu Persib di laga perdana alhamdulillah menangnya lawan Biak. Tapi kan setelah itu musim lalu kita ingat nggak banyak pemain cedera. Nah, gimana melihat yang musim sekarang? Apa harus bermain berhati-hati supaya tidak ada pemain yang cedera? Tapi sih kalau cedera mah ya itu kan nggak bisa diprediksi ya. Betul. Kapan saja bisa terjadi seperti kemarin kan Ramon dan juga Matir Kandri cedera, terus Sadil juga kan belum pemulihan, masih belum pulih ya. Kita tunggu mudah-mudahan Sadil bisa main ya nanti lawan Semen Padang. Saya yakin sih tim pelatih dan juga tim visio nih pasti punya strategi lah untuk membugarkan para pemain. Mengingat Persib ini nih tanggal 9 main lawan Semen Padang, tanggal 13 lawan Manila Tiger di playoff ACL tuh. Jadi perlu rotasi, perlu kebijakan dari pelatih untuk menjaga stamina para pemain. Dan kalau ngomongin soal rotasi juga kedalaman skuad musim ini kalau saya lihat sih lebih rata lah kualitasnya gitu. Lebih yang nggak hariwang lah, nggak kayak musim lalu. Ketika si pemain ada yang absen atau akumulasi teh bisa digantikan dengan yang kualitasnya hampir sama. Betul. Dan itu juga merujuk juga ke kebijakan transfer Bojan Hodak yang suka sama pemain versatile tadi. Nah itu sangat berpengaruh karena kalau kita lihat di 2 musim awal Bojan Hodak datang ke Persib, ketika memang ada pemain yang absen itu kadang pemain di posisi lain yang dipaksakan kan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain yang absen itu. Tapi kalau sekarang adalah pilihannya gitu. Misalkan bisa lah udah biasa di situ. Misalkan di bek kanan ketika kita dulu sangat tergantung dengan hand. Sekarang kan kita punya Kakang yang ternyata di bek kanan cukup kuat ya. Bahkan Febri pun terlihat ya kemarin di Piala Presiden. Lalu di bek tengah, wah itu siapa yang nggak tahu gitu kan ya, bek Persib sekarang. Di bek kiri selain ada Putros yang tiba-tiba di bek kiri, kita kan punya Rezaldi dan juga Jalnando yang sekarang sudah mulai pulih kembali setelah cedera cukup panjang juga ya 2 pemain itu. Dan mungkin kalau ngomongin soal pemain bertahan juga kita juga jangan lupakan Roby Darwis yang kemarin. Pasangannya Kakang juga di timnas gitu kan, karena Roby Darwis juga selain bisa di lini pertahanan bisa ke tengah juga kan. Orang pernah dimainkan di bek kanan ya kalau nggak salah ya. Siapa? Roby? Pernah dulu pas awal-awal. Nah ini yang sering mungkin terlupakan gitu ya, ketika kita kan ngomong persaingan di lini belakang, lini tengah, lini depan. Tapi ada satu lini kiper. Sektor penjaga gawang, persaingan yang
bisa dibilang kualitas antara Adam dan juga Teja kurang lebih hampir sama ya. Ketika kemarin Persib ditinggal Kevin, gantinya Adam Respect juga cukup bagus lah ya kita melihat penampilannya. Nah kira-kira melihat persaingan di sektor penjaga gawang gimana nih Chris? Kalau saya sih jujur pas pertama kali diumumin ini Adam Respect, Adam Respect. Poland. Sebenarnya awalnya tuh agak pesimis gitu karena melihat beliau tuh dari Liga Wales gitu yang jatuhnya semi pro lah ya di sana tuh gitu. Dan match competitiveness yang mungkin gak setinggi ya meskipun Liga 1 meskipun gak terlalu bagus seenggaknya sini kan kompetitif gitu. Nah, belum juga dari video-video latihan ya Mang Ip ya kita lihat sama saya Mang Ip juga pernah lihat. Jadi pelatih kiper sekarang tuh kan baru ganti dan beda metode latihannya gitu dan terlihat Adam Shibek ini tuh masih agak kaku lah mengikuti program-program latihan tapi itu dulu di awal ya kita nggak tahu setelah TC Thailand atau kayak gimana dan kemarin sih saya sama Ngip juga pernah ngobrol kayaknya sih Bojan musim ini bakal sering rotasi kiper ya terlebih kalau kita lihat Teja itu yang di musim lalu kita sering khawatir saat dia mencoba untuk build up itu kan sering ada blunder tapi ketika pertandingan melawan WSW kemarin Teja lebih tenang gitu ketika dia pegang bola gitu. Ketika dia bukan pegang bola pakai tangan ya, tapi pegang bola pakai kaki ketika ingin build up itu dia cukup lebih tenang dan lebih meyakinkan gitu arah tendangan bolanya. Terusuh lah. Iya, baik itu umpan pendek ataupun umpan panjangnya lebih terukur. Karena kalau kita lihat di beberapa latihan pun ya, di latihan pun Mario Jozic itu pelatih Persib yang sekarang itu sangat benar-benar memberikan ruang untuk si Teja ini mengembangkan build up-nya. Dan juga pas saya liputan juga ya pas latihan-latihan Persib gitu beberapa kali memang Teja ini terlihat mengasah kemampuan build up-nya gitu passing-passing dengan kakinya gitu. Itu juga mungkin ini juga ya hasil Teja setelah ibaratnya ya terpinggirkan 2 musim terakhir gitu ya karena Kevin mungkin memang ini saatnya Teja juga untuk pembuktian gitu kalau dia ternyata bisa upgrade di area build up-nya gitu. Dan yang menarik adalah musim lalu kalau tidak salah ketika lawan Semen Padang Teja main dua-duanya. Teja ya? Teja. Karena Teja itu kan asli Padang. Iya. Bahkan musimnya bukan pas Kevin datang Teja pindah ke Semen Padang kan. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah setiap lawan Semen Padang itu kalau tidak salah kipernya pasti Teja. Mungkin nanti bisa kita lihat lagi ya di line up. Menarik ya. Nah kan lawan pertama lawan Padang langsung nih gitu. Oke, kalau gitu pertandingan pertama Persib lawan Semen Padang. Setelah lawan Padang masih ada match berat yang akan menantikan Persib. Langsung berat mah. Langsung beratnya. Untuk salah teh ada 5 pertandingannya di bulan Agustus teh kan. Genepnya. Jeung WSW. Oh bener. Di WSW. Makanya bisa lawan Semen Padang tuh lawan di Liga 1 ya, lawan Jepara ya. Jepara away. Terus ke Jogja away juga. Lalu home terakhir ya kalau di Borneo-nya untuk salah. Prediksi tah kumaha tah kayak lawan Semen Padang skor berapa Ripki? 1-0 juga cukup lah. 1-0 cukup. Ya pasti margin 1 gol lah. Margin 1 gol. Entah kebobolan tangga ya, pokoknya marginnya 1 gol kayaknya. Nah, kalau Anda seperti apa? Makanya di kolom komentar tah prediksi skor Persib versus Semen Padang. Jangan lupa nanti pertandingannya hari Sabtu 9 Agustus 2025 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kita nanti kesananya nontonnya? Pasti. Ayo nonton liputan. Jadi kan liputan berarti nonton. Bener. Oke, gitu aja mungkin ya preview pertandingan antara Persib versus Semen Padang nanti di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Mudah-mudahan bisa dapat 3 poinnya karena kan 3 poin di laga perdana mah tak krusial pisan untuk masa depan nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dan juga mental pemain ya nanti ke depannya. Mudah-mudahan ya kita bisa memenangkan pertandingan nanti melawan Semen Padang. Hatur nuhun Chris, Rifki sudah gabung di PRFM dalam kisah Persib kali ini dan itu dia nonton channel YouTube Radio PRFM perbincangan kami dalam preview pertandingan antara Persib Bandung versus Semen Padang yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Sabtu 9 Agustus 2025. Tetap pantau terus channel YouTube Radio PRFM. Kisah Persib akan selalu hadir untuk Anda. Salam biru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.